Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana kita mengunduh dan menginstal Webex Meeting. Jadi Webex Meeting ini salah satu aplikasi eh, yang bisa digunakan untuk melakukan pertemuan virtual. Kita tahu dalam masa pandemi ini banyak sekali kegiatan pertemuan yang dilakukan secara virtual. Dan saya pikir katakanlah misalnya nanti pandemik juga sudah tidak ada dan kita berdoa itu cepat untuk tidak ada, sudah selesai ya. Saya pikir budaya pertemuan virtual itu tetap menjadi sesuatu yang penting dilakukan karena ada banyak hal yang sebetulnya bernilai positif ya, meskipun juga tidak semua pertemuan bisa dilakukan virtual, tapi untuk pertemuan-pertemuan tertentu saya pikir sangat positif ketika itu dilakukan dengan secara virtual. Ya. Pertama kalau kita ingin menggunakan Webex Meeting, kita harus punya aplikasi Webex dulu, atau kita harus sign in dalam mendaftarkan, terregister di Webex itu ya. Nah, karena itu kita harus membuka situsnya Webex dulu. Saya nggak hafal alamat situsnya, maka saya pakai Google dulu, kemudian saya tulis Webex. Nah, kita ini sudah keluar, kita pilih yang www.webex.com. Nah, ini yang kita klik, kita masuk, sudah ini di situsnya Webex. Ini ada sign up, no it's free, sama yang ini start for free. Ini sebetulnya sama, uh, kita klik sini sama klik ini sama. Ini mungkin keterangannya gini Bapak dan Ibu, Webex ini sebetulnya aplikasi yang berbayar, tapi Webex itu memberikan fasilitas bagi kita yang tidak mau membayar, atau dalam pengertian kita ingin mengakses yang gratis itu ya, itu Webex memberikan fasilitas, tapi namanya gratis tentu juga ada kekurangannya masa aktif akun kita itu hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan artinya kita harus meregister lagi untuk kita bisa terdaftar di akun Webex ya. Nah, ini kita klik start for free, kita coba itu karena gini, kalau untuk sekedar kita menjadi peserta virtual itu sebetulnya dengan kita punya akun yang free itu sudah nggak ada masalah gitu ya, sudah cukup. Kecuali kalau kita juga aktif membuka sebuah room pertemuan virtual, nah itu sebetulnya baru kita harus atau penting untuk mempunyai akun yang sifatnya berbayar. Nah, ini start for free, kita coba yang free dulu. Kita diminta alamat email kita. Nah, karena Webex itu hanya berlaku 1 bulan, saya sarankan jangan menggunakan alamat email kita yang resmi, tapi gunakan yang temporary email. Mengapa? Karena kalau resmi khawatirnya begitu nanti sudah 1 bulan habis akunnya, kemudian kita mau daftar lagi menggunakan email kita yang baru, kemudian tertolak. Bahkan jangan-jangan suatu saat kita beli yang betul-betul berbayar, kemudian mendaftarnya menggunakan akun kita yang resmi atau yang pernah kita daftarkan, kemudian akun kita itu tertolak, alamat email kita itu tertolak misalnya. Nah, kan itu saran saya kalau untuk yang free itu gunakan temporary email. Caranya bagaimana? Kita masuk ke web yang menyediakan layanan untuk kita membuat temporary email. Mudahnya dari buka Google, kita tulis temporary email saja. Ini banyak Bapak Ibu, kita bisa milih salah satu ya. Apakah ini ya? Nah, saya coba pilih ini. Sebelumnya saya biasanya pakai ini tim email, atau saya pakai yang tim file ini. Tapi tadi saya barusan membuat ini ya, sehingga biasanya kalau barusan membuat kemudian menggunakan kita pakai itu biasanya akan tertolak. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja, nggak masalah, tim email atau email ini. Nah, saya akan coba, terus terang ini saya juga baru mau coba yang ini, akan saya coba menggunakan ini, timmail.io. Seperti apa?
Nanti kita coba sama-sama kita pelajari. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata di sini tampil alamat emailnya. Jadi ini adalah alamat email, ya, temporary email kita. Nah, ini yang kemudian kita klik. Ini kemudian kita salin. Pas kita salin, kemudian ini kita masuk ke Webpack Meeting kita, temporary email kita itu kemudian kita tempel. Saya ulangi Bapak Ibu, begitu tadi kita membuka yang temel.io, itu di sini akan tampil ini adalah alamat email kita yang sementara. Ini kita copy, ya, kita copy dengan cara ini sudah diklik kanan saja, kemudian salin, jadi klik kanan salin, kemudian tadi ini dimasukkan. Nah, kemudian setelah masuk, kita masukkan, kemudian kita sign up. Kita tunggu. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama kita. Nah, ini kita masukkan saja. Misalnya ini Mas Cahya, ya. Ini Yuwana. BB Mas Cahya Yuwana. Ya, gini aja Mas Cahya Yuwana. Kemudian ini continue, ya, continue. Nah, ini ada we send an account activation link to tadi alamat email kita. Jadi Webpack sudah mengirimkan activation link di alamat yang kita temporary email, dan itu akan expire dalam waktu 24 jam. Artinya link itu akan expire kalau nggak dipakai dalam waktu 24 jam. Nah, kita masuk ke temporary email. Jadi temporary email yang kita buat jangan dihapus karena ini kita sudah masuk. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Ternyata di sini ya, important your Cisco Webpack, ya, artinya ini adalah Webpack telah mengirimkan email kepada alamat kita. Nah, ini kita klik. Kita baca, ini adalah Webpack-nya, email dari Webpack. Kita hasilnya apa? Oh, ternyata kita diminta membuat password. Tinggal kita klik saja, kita membuat password. Kita tinggal membuat password, kita baca passwordnya. Pertama harus minimal 8 karakter. Kemudian ada sedikitnya ada 2 huruf dengan kombinasi kapital non kapital. Kemudian dicampur antara ini yang kapital non kapital. Kemudian menggunakan minimal 1 angka. Berarti ini kita misalnya membuat tadi ya, harus minimal 8, kemudian kombinasi antara kapital non kapital, kemudian ada angkanya. Saya coba membuat. Kemudian kita suruh ngetikkan lagi yang tadi kita ketikkan. Kalau sudah match, maka kemudian akan muncul biru continue. Kalau itu belum match antara yang kita tulis dengan yang dengan yang di confirm akan beda. Karena kalau saran saya, kalau Bapak Ibu membuat password itu tulis dulu di yang akan kita tulis itu di Word sehingga kelihatan, baru kemudian setelah jadi kemudian kita copy, dimasukkan ke sini, masukkan sini. Ya, jadi ketik dulu di Word dulu. Kalau ini tidak saya ketik dulu di Word, karena kalau saya ketik di Word nanti Bapak Ibu bisa tahu password saya, sehingga tidak saya ketik di Word. Tapi bagi Bapak Ibu yang nanti akan membuat, ketik dulu aja di Word, ya. Ini kemudian kita continue. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di alamat atau di
Webex meeting. Ini ada schedule kalau kita akan membuat sebuah ini Bapak Ibu pertemuan. Kalau start meeting itu kalau kita akan mengikuti sebuah pertemuan yang telah diadakan oleh teman kita atau lembaga lain dan kita ingin mengikuti pertemuan ya. Ini apa ini Webex meeting application. Install the Webex meeting to get a ready upcoming meeting. Nah ini kita diminta, saya pikir kita coba kita download yang ini. Ini adalah kita mendownload aplikasi Webex sehingga mempermudah kita ketika nanti akan join dalam sebuah pertemuan. Ini kita download. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita lihat, coba tampilkan dalam folder. Mana Webex-nya? Nah ini Webex sudah. Ini Webex yang sudah yang tadi sudah kita download. Saya masukkan di ini dulu ya. Nah setelah itu ini kita klik 2 kali Webex-nya. Nah ini Bapak Ibu, ini sedang proses menginstall ya. Jadi setelah tadi kita download, kita dapatkan aplikasinya atau aplikasi untuk setup-nya ya, Excel-nya, Excel Webex-nya. Nah itu kemudian kita klik 2 kali untuk kita nanti bisa punya aplikasi Webex. Kita tunggu saja, semoga tidak lama. Kalau lama nanti kita skip. Nah ini Bapak Ibu, jadi sambil kita tunggu Bapak Ibu, Webex itu dibandingkan dengan aplikasi lain itu hasilnya jauh lebih baik. Tapi karena jauh lebih baik tentunya ya punya sebuah syarat. Artinya syaratnya memang Webex itu membutuhkan satu kuota internet yang lebih besar supaya kita ketika menggunakan itu nanti bisa stabil. Sehingga biasanya kalau kita menggunakan paket data yang enggak besar dengan zoom lancar, dengan Webex biasanya kadang-kadang itu tidak lancar. Dan Webex itu sebenarnya ada 3 versi, ada Webex Event, Webex Training, sama Webex Meeting. Yang kita pelajari sedang Webex Meeting, karena yang punya versi gratis itu adalah Webex Meeting. Yang Event sama yang Webex Training itu versi yang berbayar. Nah ini sudah full, kita tunggu saja berapa saat, semoga tinggal nah ini kita sudah selesai untuk menginstal Bapak Ibu. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Oke, nah akan seperti ini Bapak Ibu, kita akan mendapat aplikasi seperti ini. Yang ini akan selalu tampil di desktop kita ya. Yang akan selalu langsung tampil di desktop kita. Kalau kita ingin membuat sebuah pertemuan ini kita klik, kalau kita ingin ya ini kita klik. Tapi kalau kita ingin sekedar ingin ikut sebuah pertemuan ini bisa start meeting, atau ketika kita ingin join ya, kita ingin join dalam sebuah pertemuan, ini bisa kita ya ini kita bisa melakukan ini join meeting. Jadi suatu saat misalnya Bapak Ibu diundang satu pertemuan ya, maka Bapak Ibu biasa akan mendapatkan ID number sama password, maka Bapak Ibu tinggal masukkan di sini. Nah ini nanti akan kita praktekkan ya, bagaimana kita mendapatkan sebuah tautan undangan. Kita praktekkan. Sementara ini dulu nanti kita bertemu di video saya selanjutnya terkait dengan bagaimana kita bergabung di satu kelas online, kemudian apa yang harus dilakukan
lakukan ketika kita sudah bergabung di Webex Meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.